Terus aku langsung lihat ke tangga karena ada suara kayak gitu. Terus aku nengok ke tangga, ada Emily dong. Jadi Emily ngambek kak, nggak ke boneka, ngambek sampai nyamperin ke tangga. Emily kan nggak pernah ke tanggaku ya, nggak pernah, maksudnya nggak pernah ke kamar kalau aku tidak izinkan. Jadi dia udah nyampe tangga, so aku nengok, Emily stop, aku bilang kayak gitu. Abis ngomong kayak gitu, yang di bawah sama yang di kamar sampingku ngedengar suara gitu. Terus Kak Alifa takut nih sampai sekarang. Jadi Emily-nya ngambek kalau gara-gara dipakein kacamata pink. Kenapa ngambek? Ada aja deh. Mama. Kau ngerti deh. Malam ini Jumat Kliwon. Wah. Emang iya? Jumat Kliwon tuh maksudnya apa sih? Silakan Kak Jordi menjelaskan. Nggak tahu, aku juga nggak begitu paham kalau malam Jumat Kliwon. Tapi yang pasti orang-orang bilang kalau malam Jumat Kliwon orang yang punya pusaka atau teman atau barang pegangan harus dimandiin ya, Frisly? Betul, harus dimandiin atau bahkan banyak dari dukun-dukun yang ngadu ilmu. Serem amat. Oke guys, aku bakal stop komennya. Kalau mau cerita, kalian langsung request aja. Kalau enggak, kalau mau ngegosip, gue buatin grup chat nih. WA ya. Berapa? Tungguin aja. Nah, kalian yang udah aku kirim request untuk ini dia. Hai, halo. Hai, Alisa. Hai. Loh, nanyanya kayak lagi kemasukan siapa? Gitu, kayak. Sorry, nggak kedengeran suaranya. Hah? Halo. Halo. Kenapa? Halo. Iya, halo. Iya, halo. Poor connection. Baik. Yuk, Azila, kita akan sama yang lain. So guys, kalau misalkan kalian udah request, aku langsung pilih aja random dan langsung cerita biar teman-teman yang lain nggak buang-buang waktu. Ya. Kalau tuh kenapa gimana sih? Emang pengen pose gitu apa gimana? Nah, ceritanya buffering ceritanya. Bufferingnya cakep tapi. Hai, halo. Hai. Ada lagi nih di bawah meja. Tuh ada aja nih tadi. Kamu itu di bawah apa? Di bawah kotak ya? Hah? Ada, oh my god. Iya. Ayo cerita. Enggak sih, meja. Hah? Di meja. Oh, meja. Oh my god, aku kaget. Ya ini atau kamu pernah punya pengalaman horor apa? Dulu itu kan sekitar 5 tahun lalu bapakku kan udah meninggal. 3 hari sebelum papaku meninggal tuh ada sosok yang gimana ya, kayak menyerupai bapak, tapi bukan aku sih yang ngelihat, itu kakakku yang ngelihat. Dia ke toilet sekitar jam 10 itu aku gemetaran lagi. Ke toilet jam 10, dikiranya tuh
bapak nemenin, ternyata enggak. Baru dilihat ke kamar, bapak ada di kamar tidur 3 hari sebelum bapak meninggal. Setelah itu tepat tanggal 5 Juli kayaknya bapak meninggal jam 12 siang. Sore malam. Aduh malam. Ya, Innalillahi aku ya berduka ya. Aku langsung terangahin aja. Mungkin ceritanya nyambung sama beberapa orang mungkin nemuin atau tempat komunikasi orang yang memberikan ciri-ciri dia akan meninggal. Ada juga kemarin cerita kita orang yang masih komunikasi dan nggak tahu kalau ternyata orang itu udah meninggal, gitu ya Visi ya. Betul. Nah, coba silahkan Visi dan Owal diteruskan. Menurut Visi gimana? Kalau aku sih pernah ya punya pengalaman kayak gitu. Kemarin aku bilang kan, jadi beberapa saudaraku dapat SMS dari mama jam mama meninggal. Masih balas SMS -nya. Waktu itu masih SMS, belum ada BB atau WhatsApp dan lain-lain. Kalau aku nangkepnya mungkin ya bukan tanda ya, tapi ya mungkin memang ada jin di situ yang kuat atau ingin menyampaikan sesuatu. Apalagi kalau itu kondisi papa kakak itu lagi sakit ya. Biasanya karena kalau misalnya ada yang lagi sakit sebelum udah ada itu sebelum meninggalkan dunia, dia malah berangsur pulih itu, jadi kayak membaik banget. Terus juga percaya nggak percaya banyak banget kejadian yang dimana sebelum aku punya keluarga, sebelum nenekku tidak ada, banyak dari pihak keluarga aku, keluarga mama tuh yang dimimpiin atau bahkan kayak nggak sengaja ngelihat sosok kayak tantenya yang sudah nggak ada, jadi paman-pamannya yang udah nggak ada, orang-orang yang udah meninggal gitu tiba-tiba malah datang ke rumah. Itu sih soalnya kurang jelas. Nggak, maksud saya ceritanya itu sih makhluk yang ada di rumah atau gimana, karena kan makhluknya cuma kakaknya ngelihat papa nungguin di toilet gitu ya, tapi ternyata papanya bobo gitu. Jadi aku belum dapat gambaran. Bapak itu mayatnya itu kan kalau di Hindu itu 5 hari untuk pengabaian tuh bapak itu kan udah suci, nggak boleh terselubung di tanah lagi, jadi harus dibakar. Diam di rumah itu 5 hari. Setelah prosesnya udah selesai, setelah itu setelah dibakar, malamnya tuh jam 12 ke bawah itu dah ada bau orang-orang gimana ya, orang pesta, kayak bau sate gitu. Karena kan bapak itu kalau di Bali itu dibilang melik itu gimana ya, anugerah dari Tuhan yang bisa membuat bisa positif, bisa negatif, bisa itu diincar untuk anugerah diincar, ada yang diincar untuk sampai meninggal gitu. Terus kalau aku tuh sering banget astral projection gitu, project. Ya, aku sering diajak sama bapak untuk ke medan perang. Dulu sebelum bapak meninggal itu emang di blok, sama sekali nggak boleh ingat. Tapi aku diceritain sama ibu atau nggak sama bapak. Tapi setelah bapak meninggal, aku sering jalan-jalan sendiri. Aku kalau mau mengingat bisa mengingat, tapi kalau enggak sama sekali enggak bisa mengingat. Ya, Bali asli.
orang ilmu gitu. Enggak, anugerah dari Tuhan. Oh, Anugerah dari Tuhan. Ya bisa kayak gitu, oh, bisa dibilang kayak gitu. menarik. Ya melik kalau di Bali. Ya, Jujur aku nggak Iya, bisa nembusin Kak Jordi, maaf. Tapi nggak dapat gambaran apa-apa. Karena kenapa tuh kalau kayak gitu Firly? Gak tahu sih, maksudnya kayak Kurang nggak- jelas ya, ceritanya. iya, bukan cerita yang gak jelas, tapi berusaha untuk nelusurin emang nggak dapat apa-apa Oh. gitu, nggak dapat gambaran apa-apa dari aku. Cuma mungkin yang tadi dia maksud, kalau misalnya papanya itu mempunyai bisa disebut melik, itu banyak orang yang mengincar untuk bisa menjadi seperti papanya gitu kali ya, yang aku tangkap. Tapi kalau yang tadi kayak bau kayak orang pesta atau sate atau apa, nggak tahu sih, karena nggak dapat gambaran apa-apa, jadi aku nggak berani banyak komentar. Tapi kalau misalnya yang sebelum meninggal gitu juga pernah tahu, maksudnya nggak tahu kenapa itu pertanda apa gimana, aku nggak ngerti, tapi sering gitu, misalnya entah itu di bawah mimpi, entah itu lagi ngapain terus tiba-tiba ketemu di dapur gitu-gitu. Nah itu yang aku maksud itu loh. Kamu sering kan dengar yang katanya misalnya nih, 40 hari sebelum ya. nah ya, terus katanya juga sebelum aku nggak ada, tiba-tiba kayak keluargaku yang sudah tidak ada malah datang dan dilihat sama adikku atau dilihat mama atau dilihat apa gitu. Emang mungkin tuh emang benar terjadi kali ya. Mungkin lebih ke dikasih gambaran atau feeling kali ya, untuk atau pesan untuk menyampaikan atau gimana, aku juga. Iya, kata orang-orang kan gitu ya, misalnya sebelum meninggal jiwanya udah 40 jalan-jalan. hari sebelumnya udah jalan-jalan, katanya nyamperin keluarga gitu ya. Betul. Thank you nih, terima kasih banyak.